Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah mengakhiri. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah. Seperti hidup Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah. Seperti hidup Yesus jalani, dengan rela hati aku jalani. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang diharapkan di bumi ini, aku hanya menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati.
sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang diharapkan di bumi ini, aku hanya menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Selain jumpa Yesus kekasih hati. Selain jumpa Yesus kekasih hati.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, semua jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil Pantai Indah Kapuk. Kita bersyukur kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali mengingat semua kebaikan Tuhan, pengorbanannya di atas kayu salib. Semua Dia lakukan untuk kita. Dia tebus dosa kita dengan berpeluh, dengan berdarah-darah. Dia harus naik ke atas bukit Golgota. Semua Dia lakukan sebagai bukti cintanya kepada kita. Dia ingin kita ditebus. Dia ingin kita kembali kepada rancangannya yang semula. Dan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dengan darahnya. Hari ini biarlah kita terus mengingat peristiwa yang maha agung ini. Dan kita tidak akan pernah melupakannya di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita angkat pujian ini. Saat ini ku datang Tuhan. Biar kita mau merenungkan semua kebaikan Dia. Semua pengorbanannya. Haleluya. Saat ini ku datang Tuhan. Perjamuan kudus-Mu, aku mau merenungkan keagungan
kasih Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesusku yang agung. Kami boleh mengingat semua kebaikan-Mu di hari ini, di mana Tuhan Engkau telah naik ke atas gunung Golgota, ke atas bukit Golgota, semua karena kami, semua karena kesalahan kami, semua karena dosa kami. Ampunilah kami semua Tuhan, dan layakkan kami untuk mengikuti teladan-Mu. Terima kasih, bukti kasih-Mu begitu besar buat kami. Bukti kasih-Mu begitu terlalu besar dan ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih, biar kami terus mengingat itu. Biar kami tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan-Mu, tapi kami terus berjuang untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang besar ini Tuhan. Kami boleh dikembalikan kepada rancangan-Mu yang semula. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau memuji-Mu. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu di hari ini. Kami percaya Engkau telah menyiapkan berkat yang khusus buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia berjalan di jalan yang terjal dan berduri. Semua karena kita. Ingatlah terus kebaikannya dan jangan pernah kita melupakannya. Haleluya. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya
gembala kita sendiri. Tetapi saya percaya Anda dan saya sangat-sangat meyakini bahwa ini adalah peristiwa yang betul-betul terjadi. Walau tak pernah lihat wajahmu, walau kita tidak pernah melihat kuburnya yang kosong, tapi kita percaya dia pernah ada dan dia sudah mati, tapi dia juga sudah bangkit. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama. Puji Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah untuk kami semua Tuhan. Kami sama-sama menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Pagi ini kita menyambut Jumat Agung. Seluruh dunia seharusnya mengerti apa itu artinya. Seluruh dunia sebenarnya membutuhkan apa yang namanya juru selamat. Sebab tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mari kita bersiap untuk menerima firman ini. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa di surga, biarlah di Jumat Agung ini kami boleh merenungkan hidup kami. Kami boleh mengerti pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan juga kami boleh berubah karenanya. Kami mau mendengar firman-Mu. Tuntun setiap kami, pimpin setiap kami. Kami mau memberi diri untuk diajar. Bapa di surga, mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Agar banyak orang mengerti dan hidupnya diubahkan. Semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Semakin dewasa di dalam imannya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, fakta ini tidak bisa disangkali oleh siapapun. Semua manusia memerlukan juru selamat. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari maut karena dosa. Sebab tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Ini perlu disadari sejak awal. Banyak orang hidup suka-suka, tidak sadar bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Sebab kalau ia mati mendadak, ia ditolak Tuhan dan ia dibuang ke api kekal. Ya. Oleh sebab itu, sebenarnya manusia tidak ada yang ingin celaka, tidak ada. Semua ingin selamat. Itulah sebabnya sejak dahulu manusia mencari perlindungan dengan caranya masing-masing. Di zaman batu orang menyembah batu-batuan. Di zaman dahulu banyak orang menyembah para dewa, dewa-dewa. Tujuannya bukan supaya celaka tentunya. Mereka ingin mendapatkan keselamatan atau minimal rejeki atau berkat dari apa yang dilakukannya. Dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya siapakah Mesias itu sebenarnya sih? Yang mana yang benar? Sebab banyak orang mengaku Mesias. Sejak zamannya Tuhan Yesus naik ke surga, sampai hari ini banyak sekali yang mengaku Mesias. Ada yang mengaku titisan Yesus. Ada yang mengaku ia lebih sempurna dari Yesus. Dan sebagainya. Sebenarnya yang mana ya yang benar? Yang benar-benar juru selamat atau Mesias? Ini sebenarnya bukan persoalan sederhana loh. Ini persoalan yang sangat amat serius. Sebab ini persoalan hidup kekal atau hidup atau binasa kekal. Sebab ini persoalan antara surga atau neraka. Bersama Tuhan atau ditolak Tuhan. Selamat atau binasa. Jangan salah pilih Bapak Ibu. Kalau seseorang salah makan, paling ia hanya sakit perut sebentar. Beberapa hari mungkin, tapi pasti sembuh. Kalau seseorang salah potong rambut, ya paling sebulan lagi rambutnya numbuh, bisa diperbaiki. Kalau seseorang salah pilih jodoh, mulai repot. Ya akan sengsara seumur hidupnya. Apalagi kalau pasangannya tidak setia, kasar, kejam. Tetapi itu pun tidak membinasakan. Segala situasi yang buruk kadang-kadang malah berguna untuk membuat iman kita semakin kuat, semakin benar. Semakin kita mencari Tuhan. Tetapi kalau seseorang salah memilih juru selamat, maka tidak ada solusinya, ia binasa. Makanya ingat baik-baik, be careful
Who you trust. Hati-hati dengan siapa yang kau percayai. Salt and sugar looks the same. Garam dan gula dari jauh kelihatan sama. Seseorang kelihatan baik-baik saja, belum tentu benar. Alkitab memperingatkan, bahkan setan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Tampil sebagai malaikat terang. Tampil sebagai pengkhotbah. Tampil sebagai rohaniwan. Tampil sebagai orang baik-baik. Bisa saja. Hati-hati Bapak Ibu. Hidup cuma satu kali, jangan sampai kita salah pilih. Ya. Salah pilih juru selamat ya enggak selamat. Kalau kita bicara Mesias, maka kita harus mengerti apa artinya. Dalam bahasa Ibrani disebut Hamasyah. Hamasyah. Ya. H itu adalah definite article, artinya the. Masyah artinya Mesiah dalam bahasa Inggris. Jadi Hamasyah artinya the Messiah. Sang Mesias dalam bahasa Indonesianya. Artinya yang diurapi. Tentu saja yang diurapi di sini artinya adalah Mesias, yaitu juru selamat. Kata ini di dalam Perjanjian Baru dipakai kata Kristos. Dalam bahasa Indonesia disebut Kristus, yang artinya yang diurapi, sama. Ya. Jadi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih artinya adalah Yesus atau Isa yang diurapi. Yang diurapi artinya apa? Sang Mesias. Yeshua Hamasyah. Yeshua Sang Juru Selamat. Sang Mesias. Itulah arti yang diurapi. Hati-hati Bapak Ibu. Sebab yang diurapi cuma Yesus Kristus. Yang diurapi sebagai Mesias maksudnya. Ya. Masalahnya adalah Mesias seperti apa Yesus ini. Sebab di zaman itu orang-orang Yahudi sedang menanti-nantikan datangnya Mesias. Hari itu siksa jajahan dari Roma itu menguasai. Jadi Yahudi sedang dijajah oleh kekaisaran Roma. Mereka mengharapkan Mesias itu datang membebaskan dari penjajahan Roma dan membangun kembali kerajaan Israel yang jaya. Seperti zamannya Daud, seperti zamannya Salomo. Mereka berharap bait Allah juga akan dibangun lagi. Harapannya sangat tinggi terhadap Sang Mesias. Orang Yahudi berharap Mesias itu seorang tokoh yang mewakili Allah menjadi raja di bumi. Diurapi oleh Allah, lahir dari keturunan Daud. Itu pengertian mereka. Ya. Nah, kitab Yesaya itu memberikan petunjuk siapakah Mesias itu. Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini artinya tidak ada juru selamat selain Tuhan. Tuhan di situ huruf besar semua. Dalam teks asli dipakai nama Tuhan Yud He Vav He atau Yud He Vav He. Itu bacanya dalam bahasa Ibrani Adonai. Cara bacanya. Kerenya namanya Adonai.
ketifnya, tulisannya itu ketif maksudnya. Ketifnya atau tulisannya itu Yud He Vav He, Yud He Vav He atau Yud He Waw He. Tapi kirenya pembacaannya Adonai. Jadi tidak ada juru selamat selain Adonai. Ingat, gak ada yang lain. Yesaya 45 ayat 5. Jangan lupa yang tadi ya. Ayat 45 ayat 5. Akulah Tuhan, akulah Adonai, dan tidak ada yang lain. Sama ya, seperti yang tadi ya. Kecuali aku tidak ada Allah. Kecuali aku tidak ada Elohim. Apa artinya? Adonai itulah Elohim. Adonai itulah Sang Juru Selamat. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jelas ya? Jadi Mesias yang dimaksud, Juru Selamat yang dimaksud adalah Adonai sendiri. Yud He Vav He atau Yud He Waw He yang dibaca dengan Adonai atau Tuhan huruf besar semua itu. Itulah Juru Selamat, tidak ada yang lain. Dan Juru Selamat itulah Elohim, Allah sendiri, tidak ada yang lain. Hati-hati kalau baca Alkitab. Ya, harus mengerti konteksnya. Jadi Mesias itu adalah Yud He Vav He atau Elohim dalam teks ini. Tapi jangan salah mengerti. Harus mengerti bagaimana menafsirnya dengan benar. Ya, oke. Yang jelas-jelas secara eksplisit mengaku sebagai Mesias itu di Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. Itu sangat eksplisit. Coba kita baca ya. Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. Jawab perempuan itu kepadanya, kepada Yesus maksudnya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Perempuan ini tidak tahu bahwa yang di depannya adalah Yesus itu adalah Sang Mesias. Makanya perempuan ini berkata begitu. Tapi kata Yesus kepadanya di ayat 26, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Yesus mengaku, akulah dia yang kamu bicarakan tadi, Mesias itu. Jadi secara tidak langsung Yesus mengaku, akulah dia, akulah Mesias, itu secara langsung. Tapi kalau kita baca kitab Yesaya, ternyata Mesias itu Adonai. Akulah dia. Nah, jangan salah. Jangan dicampur adukan, akulah Bapa, bukan itu artinya. Artinya adalah akulah dia yang diutus Bapakku di surga. Mewakili Bapa di surga. Dengan nama Adonai, Yud He Vav He, sebagai salah satu pribadi dalam Elohim. Itu artinya, hati-hati menafsir ya Bapak Ibu. Akulah dia. Yohanes Pembaptis sempat ragu. Masa sih? Gitu. Padahal Yohanes Pembaptislah yang membaptis Yesus. Yohanes Pembaptislah yang berkata, inilah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Tapi ragu ketika Yohanes di penjara. Sempat ragu. Yohanes memerintahkan pengikutnya untuk bertanya kepada Yesus. Engkaukah yang ditunggu-tunggu itu? Tapi Yesus menjawab, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Orang miskin diberitakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi yang tidak bisa melakukan hal ini, tapi mengaku Mesias, palsu itu namanya, Mesias palsu. Ya. Nah, setelah Nabi Yesaya tadi itu bernubuat, kira-kira 750 tahun kemudian, ini dia yang terjadi.
Lukas 2 ayat 8. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai 14. Ini gembala yang sedang ada di padang bersama kawanan ternak mereka pada waktu malam hari. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Untuk siapa? Seluruh bangsa. Jangan salah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini suatu deklarasi bahwa telah lahir bagimu juru selamat atau Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 750 tahun setelah Nabi Yesaya bernubuat, maka inilah deklarasinya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tidak ada juru selamat selain Dia. Tidak ada Tuhan atau Elohim selain Dia, juru selamat tadi. Jelas ya, saudara ya. Yang menjadi masalah itu begini. Orang Yahudi berpikir bahwa Sang Mesias itu seorang tokoh politik yang akan menguasai seluruh bangsa, membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Tapi yang tampil kok begini, seorang rabi yang bukan memulihkan kerajaan Israel di bumi. Banyak di antara mereka menjadi kecewa. Waduh. Tapi firman Tuhan memperingatkan. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sebenarnya manusia itu sudah diperingatkan loh oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Sudah diperingatkan. Tapi heran, tidak takut, tidak percaya. Padahal firman ini eksplisit bukan? Kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Kamu akan mati dalam dosamu. Mestinya kalau kita mendengar ayat ini, kita akan, waduh, kalau nggak percaya binasa ya. Mestinya kita bertobat. Ada amin? Nah, bagi yang percaya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang percaya, kalau nggak percaya, binasa. Tapi kalau yang percaya diberi hak istimewa. Exousia, supaya menjadi anak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 6. Wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Kalau percaya harus hidup seperti Kristus hidup. Karena Yesus adalah pokok keselamatan bagi orang-orang yang mau selamat. Ibrani 5 ayat 9 itu. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, kata Tuhan Yesus. Yohanes 20 ayat 21. Jadi kita itu sama dengan seperti Bapa mengutus Yesus, sekarang Yesus mengutus kita semua. Kalau yang maha tinggi menjadi manusia,
agar manusia bisa bertemu yang maha tinggi. Ini tidak dapat dilakukan melalui mujizat, tetapi melalui perubahan akal budi oleh firman Roh Kudus dan sekolah kehidupan. Dan seluruh hidup kita harus belajar. Tidak ada orang yang ditumpangi tangan, lalu mujizat terjadi, dia berubah menjadi anak Allah, karakternya berubah bertobat. Tidak ada. Pertobatan itu butuh proses. Proses panjang seumur hidup kita. Itulah pertobatan. Ya. Jadi tidak boleh di antara kita mengajar hanya menekankan satu hal dan mengabaikan yang lain. Tidak boleh. Hanya menekankan tentang Sabat tapi tidak menekankan yang lain. Tidak boleh, tidak tepat itu. Atau salah. Hanya menekankan yang penting lafalnya Tuhan benar, Pak. Salah. Itu hanya sebagian kecil benar. Belum utuh kebenarannya. Harus belajar seluruh Alkitab. Mementingkan ritual seperti orang Ibrani. Salah. Ritual itu tidak penting. Ya boleh-boleh aja, tapi yang lain harus tetap dilakukan, yang terutama yang penting-penting. Jangan diabaikan. Jangan pilih-pilih topik tertentu di Alkitab dan tidak melihat seluruh Alkitab. Sebagian kebenaran itu tidak bisa dianggap kebenaran kecuali utuh. Nanti konteksnya bisa salah. Makanya jangan fokus pada perjanjian lama terus. Harus dilanjutkan sampai perjanjian baru, sampai selesai. Jangan pilih-pilih ayat. Faktanya di bumi ini, di dunia ini, hanya Yesus yang mengaku, akulah dia. Yang lain ada yang ngaku, Pak? Ada. Tapi mereka mati. Tapi kalau Yesus tidak mati terus, tapi bangkit akhirnya. Bahkan naik ke surga. Inilah Mesias yang asli, yang bisa menyelamatkan manusia dari maut. Faktanya hanya Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Banyak orang baca Alkitab itu gak lengkap. Sehingga tidak bisa menangkap benang merahnya. Gambar besarnya. Akulah jalan. Maksudnya apa? Jalan menuju keselamatan. Jalan sampai kepada Bapa. Menuju kesempurnaan juga. Jalan belajar mengubah kodrat karakter. Akulah kebenaran. I am the truth. Yang mengubah mindset, mengubah perasaan, yang mengubah jiwa, yang menghidupkan roh. Yang memerdekakan manusia. Akulah hidup. Tentu saja, hidup kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Semua tokoh agama, semua siapapun yang mengaku Mesias akhirnya mati dan tidak bangkit lagi. Sampai hari ini. Ingat, waktu hidup yang kita punya itu sangat singkat. Jangan salah mengenal kehendak Tuhan. Hati-hati dengan teologi-teologi yang salah. Yang tidak membentuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ingat, kita pasti mati. Jangan hidup untung-untungan. Hidup harus diarahkan. Diarahkan kepada Tuhan Yesus. Mesias model apa yang ada di benak kita? Jangan sampai kita memiliki persepsi yang sama dengan orang-orang Yahudi. Mesiasnya mau membangun bait Allah, mau jadi raja di bumi. Bukan. Mesias macam apa? Oh iya, juru selamat, Pak. Baik. Menyelamatkan kita dari apa? Coba kita baca Yesaya 43 ayat 25.
Yesaya 43. Ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Luar biasa ya, akulah dia. Mesias yang sebenarnya itu tidak sama dengan seperti Mesias dalam benak banyak orang. Di benak banyak orang Mesias itu raja di bumi. Padahal Tuhan sudah berkata loh, kerajaanku bukan dari bumi ini. Lah kok bisa ngotot bahwa Mesias itu akan mendirikan kerajaan di bumi? Tidak alkitabiah sama sekali. Waduh, kenapa begitu ya? Tidak alkitabiah sama sekali. Kita harus strict pada Alkitab, tidak boleh keluar dari Alkitab. Tidak boleh memasukkan pikirannya sendiri ke dalam Alkitab. Tidak boleh. Banyak orang melakukan eisegesis, memasukkan pikirannya ke dalam Alkitab. Kalau itu yang dilakukan, maka makna dari Alkitab akan meleset. Meleset. Jangan sampai kita meleset dalam membaca Alkitab. Sebab meleset menjadi sia-sia. Meleset pasti sia-sia. Orang tidak fokus pada pengertian Alkitab, menjadi sia-sia hidupnya. Sebab setiap orang hidup menurut apa yang ada dalam persepsinya, apa yang ia mengerti. Kalau ia tidak mengerti, ya dia tidak bisa hidup benar. Bagaimana seseorang bisa hidup benar kalau dia sendiri tidak mengerti? Ada amin ya. Hari ini kita sudah ada di penghujung. Di penghujung akhir zaman. Setiap saat Tuhan bisa datang. Dan setiap saat kita juga bisa mati. Hati-hati. Mari kita sambut Sang Mesias. Mari kita ikut Sang Mesias dengan segenap hidup kita. Siapakah Mesias? Kita tidak salah memilih Tuhan Yesus menjadi Mesias. Karena memang dialah satu-satunya Mesias yang bisa menyelamatkan dosa, yang bisa menyelamatkan kita semua, yang sudah menebus dosa kita. Ada amin? Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Seperti titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jangan salah mengerti. Juru selamat kita memerintahkan kita untuk membuat perjamuan kudus. Melakukannya dari generasi ke generasi. Supaya apa? Supaya semua orang mengerti apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Mengerti siapa Mesias yang sebenarnya. Inilah karena Tuhan Yesus memerintahkan supaya semua orang tahu siapa Mesias dan mau belajar, mau bertobat lagi. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari kita lakukan perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar. Dengan pengertian yang benar. Sebab ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Bapak Ibu silahkan mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Kalau tidak ada anggur bisa dipakai mungkin sirup atau teh ya. Silakan persiapkan, dan terutama adalah persiapkan sikap hati kita. Jangan melakukan itu dengan tidak hormat. Mari kita lakukan, karena itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri.
Mari Bapak Ibu, persiapkan anggur. Juga roti. Mari kita berdiri. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Sudah siap ya? Baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pagi ini kami mau melakukan perjamuan kudus. Seperti titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mohon berkati roti dan anggur ini, agar semua yang kami lakukan tidak sia-sia. Dan semua yang kami lakukan menjadi berkat bagi dunia ini. Sehingga banyak orang mengerti bahwa Sang Mesias hanyalah Tuhan Yesus sendiri. Mengerti bahwa perjamuan kudus ini bukan sekedar tradisi, tetapi adalah perintah Tuhan sendiri. Perintah Sang Juru Selamat sendiri. Bapa di surga, mohon layakan setiap kami, agar kami dilayakkan menerima perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu, kita turunkan roti dan anggur. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapa di surga, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita ikuti pengakuan kita berikut ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan seumur hidupku sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti,
Dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk berdoa masing-masing. Bapak Ibu sekalian, mari kita puji Dia. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa. Bapak Ibu sekalian, mari lakukan pekerjaan Tuhan. Mari ikut serta mendukung program pekerjaan Tuhan, baik di gereja maupun di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita, karena Tuhan sudah mati buat kita, mati di kayu salib. Maka kita pun harus bersedia mati, mematikan manusia lama kita. Amin ya. Mari sekali lagi yang tulus ya Bapak Ibu. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa,
agar aku tak binasa. Bapak Ibu sekalian, saya percaya firman Tuhan sangat berkuasa menyelamatkan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, Jemaat Pantai Indah Kapuk, Gereja Suara Kebenaran, Jemaat Pantai Indah Kapuk, mari kita aktif untuk pekerjaan Tuhan. Untuk umat Tuhan dimanapun, mari kita juga aktif dalam segala hal. Ya, mari kita angkat tangan kita. Kami terima segala berkat, kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.